38 panel PJU di 6 kecamatan di Bojonegoro hilang dicuri. Jari bengkak terjepit cincin, warga di Tuban minta bantuan damkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JTV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Soraya Sarah kembali hadir menyapa Anda dalam program berita Sketsa Bengawan. Selain dua berita utama tadi, kami juga akan menyajikan berbagai informasi penting dan menarik lainnya dari Bojonegoro dan sekitarnya. Dan berikut mari kita ikuti Sketsa Bengawan selengkapnya. Pemirsa, kita awali berita yang pertama. Puluhan panel penerangan jalan umum atau PJU milik Pemkab Bojonegoro hilang dicuri. PJU yang hilang tersebut tercatat sebanyak 38 panel berada di 6 kecamatan di Bojonegoro. Akibat pencurian ini, kerugian ditaksir mencapai 58 juta rupiah. Aksi pencurian komponen di dalam panel kontrol penerangan jalan umum atau PJU semakin marak terjadi di Kabupaten Bojonegoro. Hingga saat ini tercatat sebanyak 38 panel PJU di 6 kecamatan di Bojonegoro hilang dicuri. Kabid PJU dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Dinas PKP Cipta Karya Bojonegoro, Sarifudin mengatakan panel kontrol PJU yang hilang tersebar di 16 kecamatan. Masing-masing berada di Kota Bojonegoro sebanyak 13 titik panel, Kecamatan Malo dan Kecamatan Trucu 8 titik, Kecamatan Kapas serta Kecamatan Dander ada sebanyak 5 titik, dan di Kecamatan Kasiman 12 titik. Sarifudin menambahkan keseluruhan komponen panel PJU. Sarifudin menambahkan keseluruhan komponen panel PJU yang hilang dicuri berupa timer dan kontraktor elektrikal. Akibat pencurian ini, Pemkab Bojonegoro mengalami kerugian sekitar 58 juta rupiah. Pasalnya harga setiap satu komponen panel kontrol PJU berkisar 1,5 juta hingga 3 juta rupiah. Kasus pencurian ini pun sudah dilaporkan kepada pihak kepolisian. Sementara panel kontrol PJU yang hilang sudah dilakukan pemasangan ulang. Guna menghindari kasus serupa terjadi, diberikan pengamanan tambahan berupa kunci pengaman ganda. Yang hilang diberitakan 38-an, sekarang sudah kita perbaiki sama tim-tim kita di lapangan. Sejak itu sudah nyala semua, jadi selama 3 hari kita perbaiki dengan komponen yang kita punyai. Terus sekarang ini kita pengamanannya kita kasih kunci, itu kunci rahasia, jadi mungkin kalau bukannya petugas kita, jadi nanti tidak bisa membuka. Setiap satu itemnya itu berkisar berapa Pak nominalnya? Satu item box itu kira-kira sekitar 1,5 juta, karena yang mahal kan timernya sama kontraktor. Kabid PJU dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Dinas PKP Cipta Karya menghimbau jika masyarakat mengetahui ada oknum dicurigai melakukan pengecekan maupun membongkar PJU untuk segera melapor. Edo Jody Aldian, JTV, Bojonegoro. Sementara itu, jari tangan seorang pria di Kabupaten Tuban terluka hingga membengkak akibat terjepit cincin yang dipakai bertahun-tahun. Pelepasan cincin menggunakan alat pemotong besi berlangsung dramatis selama hampir 1 jam. Jari tangan Agus Daryono, warga desa Blurejo, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, terluka hingga membengkak akibat terjepit cincin yang dipakai bertahun-tahun. Sambil memegang tangan kanannya, pria 50 tahun ini mendatangi posko damkar Kecamatan Rengel untuk meminta tolong melepas cincin tersebut. Jari telunjuk Agus terjepit cincin kenang-kenangan semasa muda yang dipakai bertahun-tahun tanpa pernah dilepas. Namun rasa sakit baru dirasakan Agus sejak sepekan terakhir. Proses pelepasan cincin berlangsung cukup dramatis. Sedikit saja meleset, pemotong besi yang digunakan petugas damkar memotong cincin dapat melukai jari tangan. Setelah hampir 1 jam, petugas akhirnya berhasil melepas cincin dari jari tangan Agus. Kami seperti biasa menggunakan gerinda kecil untuk mengambil cincin atau memutus cincin tersebut karena memang kondisinya harus dilepas.
Itu tangannya sudah sampai membengkak? Iya, tangannya sudah membengkak dan ini baru melapor tadi pagi. Sehingga kami segera bergerak dan kami libatkan tidak hanya dari posko Rengel, tapi juga dari posko Singgahan. Proses pelepasan sampai berapa menit? Untuk proses pelepasan, ini karena orangnya juga sangat akomodatif ya, dan responnya baik, tidak ada perlawanan. Kalau yang kemarin yang ODGJ itu kan ada perlawanan dan sebagainya. Ini cepat, sekitar 30-40 menit kami coba selesaikan. Menurut orangnya itu sudah berapa lama dipakai? Kalau informasi dari orang tersebut, kalau pakai cincinnya sudah lama ya, tapi baru terasa di 1 minggu terakhir ini. 1 minggu terakhir. Meski mengalami bengkak dan membiru, cincin tidak sampai melukai jari Agus. Setelah cincin terlepas, Agus diminta untuk segera istirahat pulang dan mengobati jarinya yang bengkak. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, JTV, Tuban. Sementara itu pemirsa, seorang petani di Kabupaten Ngawi ditemukan tewas tersengat listrik jebakan tikus. Korban tewas dengan kondisi luka bakar akibat sengatan jebakan tikus yang ia pasang sendiri di area persawahan. Sutopo, warga desa Munggut, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi, ditemukan tewas di area persawahan desa setempat akibat tersengat listrik jebakan tikus. Oleh warga dan petugas, pria 60 tahun ini langsung dievakuasi ke rumah duka. Tangis histeris keluarga pecah begitu melihat jenazah korban tiba di rumah duka. Istri korban, Rasi, 52 tahun, dan anaknya, Ambar Dwi Samsia, 30 tahun, tak kuasa menahan tangis begitu melihat korban tewas dengan kondisi mengenaskan. Bahkan anak korban pingsan sehingga dievakuasi oleh anggota keluarganya. Peristiwa ini terjadi saat korban hendak memasang listrik jebakan tikus di area persawahan miliknya. Diduga korban terpeleset hingga tangannya menyentuh kawat yang dialiri listrik. Karena kawat memiliki tegangan listrik yang tinggi, membuat korban tewas ketika dengan luka bakar pada kedua tangannya. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh tetangganya sendiri yang curiga ada sepeda motor di area persawahan namun tak ada pemiliknya. Saat ditemukan tadi kondisinya seperti apa? Iya, seperti tadi masih di tepian kedoan. Dia pegang apa gitu? Pegang kawat. Kawatnya itu ada listriknya gitu? Iya, terus saya cabut, ya pulang ngabarin ya warga. Itu kawatnya biasa dipakai buat apa, Mas? Kelihatan sih buat masang jebakan tikus. Di sawahnya sendiri gitu ya? Iya, sawahnya sendiri. Listriknya punya sendiri. Mas, saat ditemukan itu kondisinya sudah meninggal atau gimana, Mas? Sudah meninggal. Sudah meninggal? Kayaknya udah ada pergerakan. Petugas kepolisian dari Polsek Padas dan tim Inafis Polres Ngawi langsung melakukan visum. Hasilnya ditemukan luka bakar pada kedua tangan korban, diduga akibat tersengat aliran listrik. Pihak kepolisian juga mengamankan perangkat jebakan tikus yang sebelumnya dipasang di sawah milik korban. Ito Wahyu, JTV, Ngawi. KPU Bojonegoro terima hibah 81 miliar rupiah untuk Pilkada 2024. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama Sketsa Bengawan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama Sketsa Bengawan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro menerima dana hibah sebesar 81 miliar rupiah. Anggaran dari APBD Kabupaten setempat tersebut diperuntukkan untuk Pilkada serentak tahun 2024 mendatang. Meski pemilihan kepala daerah Pilkada serentak masih berlangsung pada November tahun 2024 mendatang, namun Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Bojonegoro sudah mengajukan anggaran untuk pesta demokrasi pemilihan kepala daerah serentak untuk pemilihan bupati dan gubernur tersebut.
Ketua KPU Bojonegoro Fatur Rohman mengatakan, sesuai arahan dari KPU Provinsi Jawa Timur, pihaknya telah mengajukan anggaran pemilu kada serentak tahun 2024 kepada pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebesar 81 miliar rupiah. Pengajuan tersebut telah disetujui tim anggaran pemerintah daerah sesuai dengan jumlah yang diajukan. Bahkan penjabat Bupati dan Ketua KPU Bojonegoro juga telah menandatangani naskah perjanjian hibah daerah atau NPHP di Pendopo Pemkab Bojonegoro. Anggaran 81 miliar rupiah bersumber dari APBD tahun 2023 dan 2024, sebagian besar diperuntukkan untuk gaji ad hoc atau panitia pemilihan. Mulai dari KPU Kabupaten, Kecamatan, Desa, hingga tingkat TPS. Prosentasinya diperkirakan mencapai 60%, sedangkan sisanya untuk biaya kegiatan dan pengadaan logistik. Sementara untuk pemilu legislatif dan presiden serentak pada Februari 2024 mendatang, seluruh anggaran berasal dari KPU Pusat. Saat ini, pihak KPU Bojonegoro telah melakukan berbagai kesiapan seperti deklarasi pemilu damai, kesiapan kampanye, hingga logistik pemilu. Ajuan kami sekitar 81,5 sekian, sekitar 81 eman. Itu untuk pilkada, Pak ya? Untuk pilkada. Kalau untuk pemilu yang serentak ini? Untuk pemilu ini kita anggarannya dari KPU Pusat. Ini dari pusat. Ya, kami berharap ada kerjasama dari semua pihak. Prinsipnya di KPU itu dalam konteks penganggaran untuk pemilu itu ada anggaran untuk dari pusat, dan kalau pilkada itu dari kabupaten. Dan tidak menutup kemungkinan untuk pemilu kalau Pemda ada kegiatan sosialisasi tentang pemilu kita, ya alhamdulillah, itu silakan. Pak, itu sebenarnya porsinya untuk apa, Pak ya, anggaran yang itu? Secara umum yang tinggi kita itu untuk gaji ad hoc. Jadi kita gaji ad hoc itu panitia penyelenggara di tingkatan kecamatan dan di tingkatan desa, dan untuk KPPS. Jadi Linmas seperti itu, PPDB. Jadi secara anggaran terbesar strukturnya ada untuk kegiatan penghonoran panitia ad hoc pilkada. Berapa persen? Nyampe sekitar 60%. Samsul Alim, CTV, Bojonegoro. Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban menggelar bimbingan teknis terkait penggunaan sistem informasi kampanye dan dana kampanye kepada partai politik peserta pemilu 2024. Penggunaan sistem yang disebut KPU dengan SIKADK ini diharapkan bisa mempermudah peserta pemilu dalam melakukan pelaporan informasi dan dana kampanye. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban menggelar bimbingan teknis penggunaan sistem informasi kampanye dan dana kampanye kepada partai politik peserta pemilu 2024 di kantor KPU setempat di Jalan Pramuka Tuban, Kamis siang. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh operator partai politik. Dalam BIMTEK ini, mereka diberikan bekal terkait mekanisme hingga teknis penggunaan sistem informasi kampanye dan dana kampanye. Penggunaan sistem yang disebut KPU dengan SIKADK ini diharapkan bisa mempermudah peserta pemilu dalam melakukan pelaporan informasi dan dana kampanye. Laporan dana kampanye ini sangat penting lantaran saat mengakhiri masa kampanye, peserta pemilu harus menyerahkan laporan akhir, yaitu laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye LPPDK yang akan disampaikan kepada kantor akuntan publik untuk dilakukan audit. Dengan menggunakan sistem informasi kampanye dan dana kampanye SIKADK milik KPU Pusat ini, partai politik bisa secara mandiri menginput atau menata kelola sistem informasi berkaitan dengan dana kampanye. Kegiatan hari ini adalah kegiatan BIMTEK untuk admin partai politik peserta pemilu berkaitan dengan SIKADK, yaitu sistem informasi kampanye dan dana kampanye. Tujuannya untuk apa sih, Pak? Kegiatan SIKADK ini merupakan aplikasi yang memudahkan partai politik peserta pemilu untuk melakukan pelaporan kegiatan kampanye, pelaporan dana kampanye, dan audit dana kampanye. Harapannya, Pak, dengan kegiatan ini, Pak? Dengan kegiatan ini, partai politik lebih memudahkan untuk melakukan pelaporan kegiatan kampanye. Misal dia membuat sebuah kegiatan kampanye di luar, misalkan pertemuan terbatas, itu bisa langsung dilakukan pelaporan di dalam SIKADK tersebut, mengupload foto dan kegiatan yang lainnya di SIKADK.
Sekedar diketahui, tahapan kampanye partai politik dan caleg peserta pemilu 2024 akan dimulai pada 28 November 2023 hingga terakhir 10 Februari 2024 mendatang. Kampanye tersebut meliputi pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, hingga pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum. Husni Mubarak, JTV, Tuban. Beralih ke berita lainnya, pemirsa. Logistik pemilu 2024 berupa bilik suara mulai diterima KPU Ngawi. Logistik tersebut selanjutnya disimpan di lokasi gudang Bulog Keninten yang menjadi tempat penyimpanan logistik pemilu 2024. Komisi Pemilihan Umum KPU Ngawi menerima logistik pemilu 2024. Tahap awal ini untuk jenis logistik yang diterima yakni berupa bilik pemungutan suara. Komisioner KPU Ngawi, Aman Ridho Hidayat menjelaskan sesuai kebutuhan untuk jumlah bilik suara pada pemilu mendatang yakni sebanyak 11.016 bilik suara untuk 2.754 TPS dengan masing-masing TPS terdapat 4 bilik suara. Sedangkan untuk jumlah bilik yang diterima hari ini yakni sebanyak 5.000 bilik, sehingga masih ada kekurangan sebanyak 6.016 bilik, sehingga sisanya akan dikirim tahap berikutnya. Selain bilik suara, rencananya besok KPU juga akan menerima logistik berupa tinta serta beberapa formulir yang digunakan pada pemilu mendatang. Hari ini KPU Kabupaten Ngawi mulai menerima logistik untuk pemilu tahun 2024. Ini adalah jenis logistik pertama yang kita terima, yaitu jenis logistik bilik. Nah, bilik ini dalam ketentuan aturannya adalah kebutuhan kita setiap TPS ada 4. Jadi jumlah TPS kita 2754 kali 4, ini 11.016. Nah, hari ini kita menerima belum semuanya, baru sebagian kurang lebih 50%, yaitu sejumlah 5.000 bilik yang sudah kita terima. Nah, untuk berikutnya dalam waktu dekat kita akan menerima jenis logistik dari tinta dan beberapa jenis formulir. Mungkin besok kita memanfaatkan gudang dari Bulog yang kita sewa, yang kita kontrak di antara area Bulog ini, gudang milik Bulog ini kita menggunakan 2 gudang yang akan kita gunakan, yang mana ini nanti selain untuk menyimpan, kita juga akan melakukan pengelolaan logistik di tempat ini juga. Diketahui KPU Ngawi dalam penyimpanan logistik pemilu 2024 menggunakan 2 gudang Bulog yang ada di Keninten. KPU sendiri juga mengalokasikan biaya sewa untuk 2 gudang penyimpanan tersebut sebesar 800 juta untuk jangka waktu 2 tahun. Ito Wahyu, JTV, Ngawi. Usai jeda, serunya Lomba Ciblon di Tuban ciptakan suara musik dari menabuh air di sungai akan kami hadirkan sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama Sketsa Bengawan. Rapat paripurna pembahasan rancangan APBD 2024 Kabupaten Ngawi batal digelar. Batalnya rapat tersebut karena tidak memenuhi quorum atau banyak para wakil rakyat yang tidak hadir dalam rapat tersebut. Dari sebanyak 45 anggota DPRD Ngawi, hanya 20 anggota saja yang menghadiri rapat paripurna pembahasan rancangan peraturan daerah Ranperda tentang APBD Ngawi tahun 2024. Tidak hadirnya 25 anggota DPRD Ngawi ini membuat jalannya rapat harus dibatalkan karena tidak quorum. Ketua DPRD Ngawi Heru Kusnindar menjelaskan sesuai dengan tata tertib jika tingkat kehadiran anggota DPRD tidak memenuhi quorum, maka rapat tersebut tidak boleh dilanjutkan. Rapat paripurna ini rencananya akan kembali digelar dengan jadwal menyusul.
Heru menepis jika banyaknya anggota DPRD tidak hadir dalam rapat paripurna tersebut dipengaruhi oleh faktor persiapan pencalekan pemilu 2024. Jadi paripurna hari ini normatif sebenarnya karena ketidakhadiran itu yang kurang. Baru hadir 25 yang belum hadir, artinya itu belum memenuhi quorum. Ketika tidak memenuhi quorum ya maka rapat itu tidak boleh untuk dilaksanakan sesuai tata aturan kita seperti itu. Nah itu nanti ditunda dulu atau bagaimana? Tunda. Secara teknisnya? Prinsip kan kalau kita berbicara tentang APBD itu kan untuk kepentingan semuanya, termasuk rakyat itu menjadi bagian yang terpenting yang harus kita perjuangkan. Pak, kalau secara normatif untuk teman-teman DPRD itu apa karena sekarang mendekati tahun politik atau seperti apa Pak? Mereka tidak bisa? Saya tidak bisa makna itu seperti itu. Sebenarnya dinamika yang biasa. Dinamika yang biasa ketika dari hasil diskusi kita, beberapa rapat-rapat yang kita lakukan, itu ada memang beberapa fraksi itu yang kurang pas, kurang match atas beberapa usulan yang harus dilakukan untuk kegiatan di internal DPRD Kabupaten Ngawi. Sementara itu, Wakil Ketua 2 DPRD Ngawi, Khairul Anam Mukmin, tidak menepis jika saat ini sejumlah anggota DPRD tengah sibuk dan terlibat dalam tim pemenangan Pilpres 2024. Selain itu juga masih ada beberapa program yang dinilai masih belum terakomodir pada APBD 2024. Ya rata-rata teman-teman semua kan karena ini juga terlibat di tim pemenangan gabungan maupun independen juga tidak lepas dari teman-teman DPR, anggota fraksi semuanya masuk di dalamnya. Sehingga kadang mereka datang di kantor tapi mau rapat ini akhirnya kan tidak memenuhi quorum. Praktisnya seperti itu. Dan juga mungkin barangkali juga APBD ini masih perlu ditata ulang untuk dibicarakan. Mungkin ada 1-2 yang belum dilihat masih harus dibenahi gitu. Ya masih perlu dibenahi lah menjelang tahun pemilu Mas. Mau banyak yang masuk di jenengan tahu semuanya dianggarkan tapi semuanya dimasukkan untuk dana untuk persiapan pilkada juga. Sehingga yang lain yang perlu sudah prioritas tapi kadang perlu kita perjuangkan, mungkin kelalaian di situ perlu juga kita benahi. Pihak eksekutif yang dihadiri oleh Wakil Bupati Ngawi, Dwi Rianto Jatmiko, mengaku tidak mempermasalahkan pembatalan rapat paripurna tersebut. Terlebih paripurna merupakan domain dari legislatif, maka rapat itu dilaksanakan atau ditunda menjadi domain DPRD. Jadi yang pertama kita hadir memenuhi undangan DPRD. Jadi konteks kita paripurna ini kan domainnya ada di DPRD. Jadi paripurna mau dilaksanakan atau tidak dilaksanakan itu domainnya berada di DPRD. Maka pada kapasitas itu kami mengikuti saja terhadap apa yang menjadi penentuan jadwal dan tahapan oleh DPRD menyangkut tentang agenda pembahasan RAPBD tahun 2024 yang sifatnya ini masih rencana anggaran pendapatan dan belanja tahun 2024. Diketahui hari ini, Kamis 16 November, DPRD Ngawi sedianya menyelenggarakan rapat paripurna Ranperda APBD 2024. Namun karena tingkat kehadiran wakil rakyat tersebut tidak melebihi separuh dari total jumlah kursi di DPRD, maka tidak quorum dan harus ditunda. Ito Wahyu, JTV, Ngawi. Sementara itu, Kejaksaan Negeri Bojonegoro terus melakukan penyelidikan terkait dugaan penyimpangan pengadaan mobil siaga desa tahun anggaran 2022. Setelah sebelumnya memeriksa sejumlah kepala desa, kini Kejari setempat memeriksa 2 kepala dinas di lingkup Pemkab Bojonegoro. Penyidik Kejaksaan Negeri Kejari Bojonegoro melakukan penyelidikan terhadap pemberian bantuan keuangan khusus desa BKKD berupa mobil siaga ke seluruh desa di Kabupaten Bojonegoro, sebab terdapat penyimpangan dalam pengadaan mobil tersebut. Dalam penyelidikan tersebut, penyidik Kejari Bojonegoro telah menghadirkan sedikitnya 15 saksi, mulai dari Kepala Desa, Kades, Tim Pelaksana, Timlak, Kepala Dinas Sosial Kadinsos Bojonegoro, hingga Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Bapeda Bojonegoro.
Nampak Kadinsos dan Kepala Bapeda tersebut mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Bojonegoro untuk dilakukan pemeriksaan selaku saksi atas dugaan penyimpangan mobil siaga pada Selasa 14 November 2023. Dua orang tersebut yakni Kepala Dinas Sosial M. Arwan dan Kepala Bapeda Anwar Murtadho. Kasipitsus Kejaksaan Negeri Bojonegoro, Aditya Sulaiman, membenarkan terkait pemanggilan dua kepala dinas di Bojonegoro itu. Pemanggilan terhadap dua orang itu guna melakukan penyelidikan terkait penyimpangan pengadaan mobil siaga. Menurut Aditya, selain kepala dinas, penyidik kejaksaan juga sudah meminta keterangan sebanyak 15 saksi, mulai dari kepala desa, timlak, hingga kepala dinas yang dipanggil hari ini. Hari ini siapa aja dan diperiksa? Hari ini kami memeriksa dua saksi, yaitu dari Dinsos, yaitu Kepala Dinas Sosial dan juga Kepala Dinas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Terkait pengadaan mobil siaga tahun 2022 untuk seluruh desa yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Ada berapa total saksi yang sudah diperiksa? Saksi diperiksa kurang lebih ada 9. Mulai dari lebih kurang lebih 15. Oh, 15 ya. Baik itu dari desa, timlak, dan sekarang dari kepala dinas. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial M. Arwan juga tak mengelak kehadirannya di kejaksaan tersebut guna melakukan pemeriksaan soal dugaan penyimpangan pengadaan mobil siaga. Namun dirinya tak bicara banyak soal pemeriksaan terhadap dirinya itu. Diketahui sebelumnya, Kejaksaan Negeri Bojonegoro telah mengungkapkan satu temuan yang diselidiki penyidik Kejari Bojonegoro adalah selisih harga mobil siaga yang diberikan Pemkab Bojonegoro kepada seluruh desa di Kabupaten Bojonegoro. Samsul Alim, JTV, Bojonegoro. Lomba unik dilakukan warga Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Warga menggelar lomba ciblon untuk melestarikan budaya nenek moyang dilakukan saat mandi di sungai. Peserta saling bersaing menciptakan suara musik dari menabuh air. Seperti inilah kemeriahan lomba ciblon yang digelar di Desa Perunggahan Wetan, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban pada Selasa sore. Sungai yang biasanya digunakan masyarakat mandi dan mencuci ini mendadak ramai dipenuhi oleh warga. Mereka datang untuk menyaksikan keseruan lomba ciblon antar desa. Lomba yang diikuti oleh 28 grup peserta ini digelar dalam rangka melestarikan budaya nenek moyang yang tinggal di samping sungai kerap melakukan ciblon atau bermain air sebelum mandi. Dalam lomba tersebut, para peserta diminta menyanyikan sebuah lagu dan mengiringi lagu tersebut dengan menabuh air seperti menabuh kendang. Sementara panitia menyiapkan mic di atas peserta sebagai pengeras suara. Lomba yang pertama kali digelar di desa setempat ini banyak mencuri perhatian masyarakat. Tak hanya dari Desa Perunggahan Wetan, sejumlah peserta dari desa lain juga ikut mencoba lomba tersebut. Bu, ini tadi ikut lomba apa, Bu? Lomba ciblon. Lombanya seperti apa, Bu? Lombanya? Lomba itu menabuh musik di air. Susah nggak, Bu, tadi? Susah banget. Ini sempat latihannya berapa hari tadi, Bu? 2 hari. Seru, Bu? Ya, baru pertama atau sebelumnya sudah pernah? Belum pernah, pertama ini. Di Desa Perunggahan Wetan. Festival Ciblon ini merupakan bagian dari Festival Dandang Wacono, salah satu kegiatan rutinan masyarakat setempat untuk melestarikan budaya asli Tuban. Sementara lomba ciblon ini digelar sebagai bagian dari pelestarian tradisi leluhur saat mandi di sungai dengan menabuh air untuk menghasilkan suara dan irama musik. Festival Ciblon merupakan rangkaian kegiatan dari Festival Dandang Wacono yang merupakan kalender kegiatan rutin tahunan di Desa Perunggahan Wetan, di mana event Dandang Wacono Festival ini adalah untuk uri-uri budaya yang ada di Desa Perunggahan Wetan. Pak, ini lombanya seperti apa, Pak? Untuk hari ini lomba ciblon. Ciblon ini juga merupakan salah satu budaya daripada leluhur kita. Ketika mau mandi itu sebelum mandi ya ciblon. Nah, supaya generasi penerus bangsa ini tahu, sehingga kita uri-uri, kita adakan festival pada sore hari ini. Tujuannya ya supaya generasi penerus bangsa ini tahu tentang budaya ciblon itu.
Sementara itu, pemenang lomba Ciblon ini ditentukan dari keindahan irama musik yang dihasilkan dari tabuhan air. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, CTV, Tuban. Pemirsa, berita tadi sekaligus menjadi penutup kita dalam Sketsa Bengawan edisi hari ini. Jangan lupa untuk memfollow akun media sosial kami di bawah ini. Akhir kata, saya bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam JTV Bojonegoro.